Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di presentasi ilmu kalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang mana beranggotakan ada Rizka Khairunisa, ada Risma Adilah, dan tentunya saya sendiri yaitu Rizky Maulana. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat unik, dan pastinya kalian gak sabar buat ngedengerin penjelasan dari kami. Yang mana tema ini tentang pemikiran gerakan Wahabi dan gerakan Ahmadiyah. Namun sebelum itu saya berharap kepada seluruh pendengar untuk benar-benar fokus dalam menyimak dan memperhatikan apa-apa yang akan kita sampaikan. Ya, untuk penjelasan pertama, saya akan menjelaskan tentang pendiri gerakan Wahabi. Pasti kalian bertanya-tanya kan, sebenarnya siapa sih pendiri dari paham Wahabi ini? Ya, betul sekali. Pendiri dari paham ini adalah Muhammad ibnu Abdul Wahab, yang mana dia dilahirkan di Dusun Ujainah, Najd, daerah Saudi Arabia sebelah timur. Ia memperoleh pengetahuan di bidang fikih dan ilmu-ilmu keislaman lainnya dari seorang ayahnya. Kemudian ia merantau ke Hijaz. Di negeri ini Muhammad ibnu Abdul Wahab memperoleh pengetahuan agama dari ulama-ulama Mekah dan Madinah. Setelah menyelesaikan pelajarannya di Madinah, ia merantau ke Basrah dan tinggal di kota ini selama 4 tahun. Selanjutnya ia pindah ke Baghdad dan di sana ia menikah dengan seorang wanita kaya. Tapi sayangnya pernikahannya hanya seumur jagung karena 5 tahun kemudian istrinya meninggal, sehingga ia memilih untuk pindah ke Kurdistan dan selanjutnya ke Hamdan dan Isfahan. Dan di kota Isfahan lah ia berhasil mempelajari filsafat dan tasawuf. Setelah bertahun-tahun berkelana, bertahun-tahun merantau, ia memilih untuk mudik ke tempat kelahirannya, yaitu di Najd. Dan selang beberapa bulan ia bertekad untuk mengajarkan pemahamannya, yang mana pemahamannya ini berfokus pada bidang ketauhidan. Dari sinilah Muhammad bin Abdul Wahab memperoleh pengikut yang banyak. Bahkan saking banyaknya ternyata pengikutnya ini lebih banyak yang berasal dari luar Ujainah. Namun meskipun demikian, Muhammad bin Abdul Wahab memperoleh banyak tentangan dan tantangan dari masyarakat sekitar dan juga bahkan dari keluarganya sendiri. Karena ajaran-ajarannya telah menimbulkan keributan di negerinya dan juga meresahkan warga-warga di situ mungkin ya, sehingga menimbulkan perpecahan pemahaman, maka ia diusir oleh penguasa setempat. Akhirnya ia bersama keluarganya berpindah ke Dar'iyah, sebuah dusun tempat tinggal Muhammad ibnu Saud, nenek Raja Faisal yang telah menerima ajaran Wahabi, bahkan menjadi pelindung dan penyiarnya. Dari dukungan yang diberikan oleh Muhammad ibnu Saud dan putranya Abdul Al-Aziz di Najd, paham-paham Muhammad ibnu Abdul Wahab semakin tersiar dan gerakannya bertambah kuat karena dia ada backing. Sebagai seorang yang teoritis dan pemimpin, Muhammad ibnu Abdul Wahab secara aktif berusaha mewujudkan pemikirannya. Akhirnya pada tahun 1773 Masehi, ia bersama pengikut-pengikutnya dapat menduduki Riyadh. Dan pada tahun 1787 Muhammad bin Al-Wahhab wafat, namun ajaran-ajarannya tetap hidup. Dan ternyata sebutan Wahabi ini atau sebutan gerakan Wahabi ini bukan usul dari pendirinya atau mungkin dari jemaahnya, melainkan sebutan dari golongan yang mungkin bertolak belakang dengan paham Wahabi ini dan juga dari orang-orang Eropa. Karena sebenarnya para pengikut Wahabi ini menamakan dirinya sendiri sebagai kaum Muhammadin atau Unitarian, yaitu orang-orang yang berusaha mengesahkan Tuhan semurni-murninya. Dan hasil kunjungan Muhammad ibnu Abdul Wahab ke beberapa wilayah kekuasaan Islam sebagaimana disebutkan sebelumnya
tampaknya merupakan indikator mengapa ia mendirikan suatu gerakan yang selanjutnya dikenal sebagai gerakan Wahabi. Ternyata di setiap negeri Islam yang dikunjunginya, ia melihat berbagai macam tradisi, kepercayaan, dan adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk ritual keagamaan. Ia juga menyaksikan betapa besarnya pengaruh ahli-ahli tarekat di masa hidupnya, sehingga kuburan-kuburan syekh tarekat yang bertebaran di setiap kota, bahkan di kampung-kampung, ramai dikunjungi oleh orang-orang yang ingin meminta berbagai macam pertolongan. Muhammad ibnu Abdul Wahab melihat di beberapa negeri Islam yang dikunjunginya itu kehidupan Islam telah lenyap karena telah meninggalkan ritus yang tidak bernafaskan Islam dan kemunduran yang merata terutama di bidang ketauhidan. Menurutnya kondisi umat yang telah rusak tauhidnya itulah yang tampaknya menjadi dorongan kepada Muhammad ibn Abdul Wahab untuk memperbaikinya lewat pemikiran dan ajaran-ajarannya. Selanjutnya, ajaran dan perkembangan gerakan Wahabi. Bila dilihat dari karya ilmiah yang ditulis, Muhammad ibnu Abdul al-Wahhab dapat dikategorikan sebagai sosok ulama yang produktif. Karya-karya ilmiahnya jumlahnya mencapai puluhan, antara lain Tafsir Surat Al-Fatihah, Mukhtasar Shahih Al-Bukhari, Mukhtasar Sirat Al-Nabawiyah, Kitab Al-Tauhid, Usul Al-Iman, Kitab Al-Kabair, Kashi Al-Subyat, dan lain sebagainya. Tema dari karya ilmiah Muhammad ibnu Abdul al-Wahhab ini tampaknya terfokus pada misi pemurnian tauhid. Ajaran tauhid memang merupakan ajaran yang paling dasar dalam Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beliau memusatkan perhatian pada masalah ini. Ia berpendapat bahwa yang pertama, yang boleh dan harus disembah hanyalah Tuhan, dan orang-orang yang menyembah selain Tuhan telah menjadi musyrik dan boleh dibunuh. Yang kedua, kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya, karena mereka meminta pertolongan bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada para syekh atau wali dan dari kekuatan gaib. Orang Islam demikian juga telah menjadi musyrik. Yang ketiga, menyebut nama nabi, syekh, atau malaikat sebagai perantara dalam doa juga merupakan syirik. Yang keempat, meminta syafaat selain kepada Tuhan juga syirik. Yang kelima, bernazar kepada selain Tuhan juga syirik. Yang keenam, memperoleh pengetahuan selain dari Al-Quran, Al-Hadis, dan kias analogi merupakan kekufuran. Yang ketujuh, tidak percaya kepada qada dan qadar Tuhan juga merupakan kekufuran. Dan yang terakhir, penafsiran Al-Quran dengan takwil, interpretasi bebas adalah kufur. Harun Nasution mengemukakan 3 pokok pikiran Muhammad ibnu Abdul al-Wahhab yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan pemikiran pembaruan pada abad ke-19, yaitu yang pertama, hanya Al-Quran dan hadislah yang merupakan sumber asli ajaran-ajaran Islam. Pendapat ulama tidak merupakan sumber. Yang kedua, taklid kepada ulama tidak dibenarkan. Dan yang terakhir, pintu ijtihad tetap terbuka. Masuknya gerakan Wahabi ke Indonesia. Paham Wahabi masuk pertama kali ke Indonesia pada awal abad ke-19. Hubungan antara ajaran kaum Wahabi dengan orang-orang Minangkabau di Sumatera Barat dimulai melalui kepulangan 3 orang haji, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang, yang baru pulang ibadah haji pada tahun 1803. Perjalanan haji mereka bersamaan dengan dikuasainya Mekah oleh kaum Wahabi. Pengaruh itu terlihat dari penentangan terhadap praktik yang dianggap bid'ah.
penggunaan tembakau baik untuk sirih pinang atau merokok, dan pemakaian baju sutra. Mereka usahakan pula untuk menyebarkan ajaran ini secara paksa di wilayah Minangkabau. Seperti kemudian tercatat dalam sejarah, ketiga haji itu dan sosok Tuanku Nan Renceh didukung kaum Paderi memaklumkan jihad melawan kaum muslim lain yang tidak mau mengikuti ajaran-ajaran mereka. Lawan mereka terutama adalah golongan adat, yakni kaum bangsawan Minang yang masih menjalankan praktik-praktik yang mereka anggap bertentangan dengan Islam. Akibatnya, perang saudara yang disebut sebagai Perang Paderi pecah di tengah masyarakat Minangkabau atas campur tangan pemerintah kolonial Belanda. Perang Paderi itu berakhir pada penghujung tahun 1830-an. D. Pendiri Gerakan Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah dalam bukunya mengatakan, Jemaat Ahmadiyah adalah gerakan dalam Islam yang didirikan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889 atau pada tahun 1306 Hijriah. Beliau lahir di Kodian, India pada Jumat pagi, tanggal 3 Februari 1835, bertepatan dengan 14 Syawal 1250 Hijriah, dan meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1908. Jemaat Ahmadiyah menegaskan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah berpangkat Nabi dan Rasul, tetapi tidak membawa syariat-syariat yang baru. Syariat yang dipegang teguh oleh Mirza Ghulam Ahmad adalah Al-Quran suci 30 juz serta sunnah Rasulullah SAW. Menurut jemaat Ahmadiyah, tugas Mirza Ghulam Ahmad yang berkali-kali diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya adalah yuhidina wa qimusi syariah, yaitu semata-mata menghidupkan agama serta menegaskan syariat agama Islam. Sejarah berdirinya Ahmadiyah tidak terlepas dari sejarah Mirza Ghulam Ahmad sendiri. Sebagai pendiri aliran ini, ia dilahirkan di Kodian tahun 1835. Ayahnya bernama Mirza Ghulam Murtada. Menurut riwayat, nenek moyangnya berasal dari Samarkand yang pindah ke India pada tahun 1530, yaitu pemerintahan dinasti Mughal. Mereka tinggal di Gurdaspur, Punjab, India. Di situ mereka membangun kota Kodian. Keluarga Ghulam Murtaha masih keturunan Haji Barlas dari dinasti Mughal, dan oleh karenanya di depan nama keturunan keluarga ini terdapat sebutan Mirza IV. Mengenai pendidikannya, ia pertama-tama belajar membaca Al-Quran dan beberapa kitab Persia. Sejak umurnya mencapai 10 tahun, ia telah mulai mempelajari bahasa Arab, dan ketika umurnya mencapai 17 tahun, ia mempelajari nahwu, logika, dan filsafat dari seorang guru. Sedangkan ilmu kedokteran langsung dipelajari dari ayahnya sendiri. Di bidang ilmu agama, dapat dikatakan bahwa ia belajar tanpa guru. Ketika umurnya mencapai 29 tahun, ia bekerja pada kantor mahkamah Inggris selama 4 tahun, 1864 sampai 1868, di mana ia mempunyai
kecepatan yang cukup untuk mempelajari bahasa Inggris. Adapun mengenai jemaatnya, bahwa jemaat Ahmadiyah pada mulanya terdiri dari orang-orang yang dapat menerima pengakuan pendiriannya, bahwa ia adalah Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan Tuhan, serta seorang Rasul Tuhan yang bertugas untuk menegaskan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan pemahaman yang lebih benar. Setelah dipimpin oleh Mirza Ghulam Ahmad sendiri sampai 1908 dan kemudian oleh Hakim Nuruddin sampai 1914, jemaat ini terpecah menjadi dua golongan. Pertama, Ahmadiyah Qadian, yakni Ahmadiyah yang berpusat di Qadian dan dipimpin oleh Bashiruddin Muhammad Ahmad. Dan kedua, Ahmadiyah Lahore, yakni Ahmadiyah yang berpusat di Lahore dan dipimpin oleh Maulana Muhammad Ali. Sejak terbentuknya negara India dan Pakistan pada tahun 1947, Ahmadiyah Qadian memindahkan markasnya dari Qadian ke Radwah di Pakistan. Sedangkan Ahmadiyah Lahore tetap bermarkas di Lahore dan juga di Pakistan. Ahmadiyah Qadian menganggap umat Islam yang tidak percaya atau tidak mengakui status Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Rasul, Imam Mahdi dan Al-Masih itu sebagai kaum kafir, seperti halnya kaum kitab yang dikafirkan karena tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, para ulama Islam memandang Ahmadiyah Qadian sebagai kaum murtad yang percaya pada nabi palsu, seperti halnya pada pengikut Musailamah Al-Kadzab yang dihancurkan oleh Khalifah Abu Bakar. Ajaran dan perkembangannya. Ajaran Ahmadiyah yang sangat penting ada 3 hal. Yang pertama, masalah wahyu. Munculnya faham Ahmadiyah tidak saja memicu pertentangan dan perselisihan dari kalangan umat Islam, tetapi juga di kalangan mereka pengikutnya Ahmadiyah sendiri. Menurut faham aliran ini, wahyu Tuhan tidak terputus sesudah Rasulullah SAW wafat. Dan wahyu yang terhenti adalah wahyu tarsyi'i atau wahyu syariat. Yang kedua, jihad. Dalam ajaran Islam, dikenal istilah jihad yang terdiri dari jihad asgar, jihad kecil, yaitu jihad berperang melawan musuh, dan jihad akbar, jihad paling besar, yaitu berperang melawan hawa nafsu. Terhadap pembagian tersebut, ajaran Ahmadiyah menambah satu lagi dengan istilah jihadul kabir, jihad besar, seperti tabligh dan dakwah. Jihad besar dan paling besar terus berjalan sepanjang masa, sedangkan jihad kecil memiliki beberapa syariat dan berlaku secara insidentil. Yang ketiga, masalah nubuwah. Ada 2 kelompok Ahmadiyah yang berbeda penafsiran tentang klaim Mirza Ghulam Ahmad. Cabang Qadian menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi, sementara cabang Lahore mengklaim bahwa ia hanya seorang pembaharu, mujaddid. Terjadi perubahan sedikit demi sedikit dari nabi-nabi yang datang, kemudian sehingga syariatnya menjadi lebih sempurna. Jenis kenabian seperti itu mereka istilahkan dengan nabi mustakil. Oleh karena itu, kata nabi mempunyai 2 arti, yaitu arti secara lughawi dan arti secara istilah. Golongan Lahore
berkesimpulan bahwa nabi yang tidak membawa syariat disebut nabi lughawi atau nabi majazi. Artinya, ialah seorang yang mendapat berita dari langit atau dari Tuhan, dan nabi yang membawa syariat disebut nabi hakiki.